Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan media pembelajaran IPA. Media pembelajaran IPA yang kami ambil adalah tentang sifat-sifat cahaya. Nama medianya yaitu Kosi Pacai, adalah kotak sifat-sifat cahaya. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Siti Aulia Rahmi, absen 7, dan teman saya ada Muhammad Syarif Akbar Arido, absen 16. Adapun materi pembelajaran sesuai dengan media yang telah kami buat, yaitu Kosi Pacai, itu kami ambil dari materi kelas 4 SD, tema 5 lingkungan sahabat kita, subtema 1 manusia dan lingkungan, pada pembelajaran ke-1 tentang sifat-sifat cahaya. Adapun kompetensi dasar yang ada di buku siswa dan buku guru, yang pertama, memahami sifat-sifat cahaya dan keterkaitannya dengan indera penglihatan. Yang kedua, menyajikan laporan hasil pengamatan atau percobaan yang memanfaatkan sifat-sifat cahaya. Adapun indikator yang ingin kami capai pada kompetensi dasar, yang pertama, mengidentifikasi sifat-sifat cahaya dan keterkaitannya dengan indera penglihatan dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, melaporkan hasil percobaan yang memanfaatkan sifat-sifat cahaya dalam bentuk tulisan. Adapun materi pembelajaran IPA-nya ada 5, yaitu tentang sifat-sifat cahaya. Pertama, cahaya merambat lurus. Cahaya merambat lurus itu apabila kita misalkan cahaya matahari yang bisa tembus ke dalam rumah. Nah, itu melalui ventilasi yang akan membentuk garis-garis lurus. Dan juga mengenai itu membuktikan bahwa cahaya merambat lurus. Yang kedua, ada cahaya dapat dipantulkan. Nah, pemantulan cahaya di sini ada pemantulan secara difus dan pemantulan teratur. Pemantulan difus ini terjadi apabila cahaya mengenai permukaan yang kasar atau tidak rata. Dan pada pemantulan ini biasanya sinar pantul arahnya tidak beraturan. Sementara pemantulan teratur terjadi jika cahaya mengenai permukaan yang rata, licin dan mengkilap. Permukaan yang mempunyai sifat ini contohnya pada cermin. Yang ketiga, ada cahaya dapat menembus benda bening. Nah, cahaya dapat menembus benda bening di sini ialah contohnya seperti kaca, mika, plastik bening, air jernih, dan lain sebagainya. Yang keempat, ada cahaya dapat dibiaskan. Cahaya dapat merambat melalui dua zat yang kerapatannya itu berbeda, di mana cahaya akan dibelokkan. Peristiwa pembelokan rambatan cahaya itu akan melewati medium rambatan yang berbeda, yang akan nantinya disebut pembiasan. Apabila cahaya merambat dari zat yang kurang rapat ke zat yang lebih rapat, maka cahaya akan dibiaskan mendekati garis normal. Selanjutnya ada cahaya dapat diuraikan. Nah, misalnya saja pada pelangi. Nah, pelangi itu merupakan peristiwa penguraian cahaya atau dispersi, di mana dispersi di sini adalah penguraian cahaya putih menjadi berbagai cahaya yang berwarna. Oke, yang pertama adalah nama media ini. Nama media ini adalah Kosi Pacai. Kepanjangannya adalah kotak sifat-sifat cahaya. Selanjutnya ada alat dan bahan yang digunakan dalam media ini. Alat yang pertama adalah lem perpat, lalu yang kedua adalah gunting.
penting, dan yang ketiga adalah cutter. Lalu bahan yang digunakan dalam media ini yang pertama adalah double tip, kedua kertas buffalo, ketiga gambar burnout, keempat kertas karton, kelima kardus, keenam pensil, gelas, senter atau cahaya gadget, lalu kaset bekas, lalu cermin, dan terakhir adalah styrofoam. Selanjutnya ada proses pembuatan media pembelajaran yang kami buat, yaitu tentang media Kosipaca, yaitu kotak sifat-sifat cahaya. Alhamdulillah, media ini kami buat secara bersama di lingkungan kampus PGSD. Adapun cara pembuatan media yang pertama itu kami mempersiapkan dulu alat dan bahan yang diperlukan. Dan untungnya alat dan bahan yang diperlukan kami ini sangat-sangat mudah ditemui. Yang kedua, kami di sini menyediakan 3 styrofoam, di mana 3 styrofoam itu untuk sisi belakang, bawah, dan samping. Dan salah satu styrofoam itu kami lapisi dengan kertas karton agar terlihat lebih berbeda pada styrofoam biasanya. Pada tahap selanjutnya kami juga ada menyediakan yang namanya gambar printout. Nah, gambar printout itu kami potong dan kami tempel, kami lapisi dengan kertas kardus. Itu gunanya bila kami tempel di styrofoam, maka gambar itu akan terlihat seperti muncul atau 3 dimensi gitu. Jadi tidak hanya tempelan biasa. Nah, setelah itu setelah kami menempel itu, kami juga mengukur dan memotong kardus berbentuk persegi panjang itu sebanyak 2 buah, itu untuk menempatkan di tengah-tengah styrofoam berdiri gitu. Dan di styrofoam itu kami juga ada memberi lubang itu untuk menguji coba nanti pada sifat cahaya yang pertama, yaitu cahaya dapat merambat lurus. Nah, di sana nanti akan dilakukan uji cobanya. Selanjutnya setelah kardus diukur dan dipotong dan diberikan lubang, nah kami juga melapiskan dengan kertas buffalo agar terlihat berbeda dan lebih indah. Selanjutnya setelah kami sudah menghias styrofoam, barulah kami itu menyatukan styrofoam 1, 2, dan 3. Kami rekatkan styrofoam itu menggunakan lem perekat. Selanjutnya adalah cara penggunaan media ini. Cara penggunaan media ini dapat kita lihat dari materi yang pada media ini, yaitu adalah sifat-sifat cahaya. Nah, sifat cahaya yang pertama adalah cahaya dapat merambat lurus. Cara penggunaan cahaya merambat lurus di sini dapat kita lakukan dengan cara mengarahkan sinar senter ke lubang pada karton pertama, lalu akan tembus pada lubang karton kedua, dan akan terlihat seperti cahaya tersebut merambat lurus ke karton terakhir. Lalu yang kedua adalah cahaya dapat dipantulkan. Cahaya dapat dipantulkan di sini dapat dilakukan dengan cara mengarahkan cahaya senter tersebut ke cermin, maka akan terlihat seperti cahaya tersebut nampak terpantulkan. Lalu yang ketiga adalah cahaya menembus benda bening. Cara yang dapat dilakukan pada media ini adalah dengan cara mengarahkan cahaya senter ini pada gelas bening, maka akan terlihat cahaya tersebut tembus pada gelas ini dan akan terlihat pada karton pertama itu cahayanya. Lalu yang keempat adalah cahaya dapat dibiaskan. Cahaya dapat dibiaskan di sini dapat dilakukan dengan cara masukkan air ke dalam gelas bening tersebut. Gelas bening ini, lalu masukkan pensil ke dalam gelas ini, dan akan terlihat pensil tersebut seperti patah. Lalu yang terakhir adalah cahaya dapat diuraikan. Cahaya dapat diuraikan di sini dapat dilakukan dengan cara mengarahkan cahaya senter ke kaset yang sudah ada pada media ini.
maka akan terlihat cahaya tersebut teruraikan dan terlihat seperti cahaya pelangi. Selanjutnya ada cara pembelajaran media. Nah, pada pembelajaran media di sini kami memakai buku kelas 4 tema 5, subtema 1 dan pembelajaran ke-1. Dan kami di sini memadukan dengan model problem solving, di mana model ini nantinya akan menjadi sintak di dalam proses pembelajaran. Di dalam model problem solving, pertama-tama guru akan menjelaskan tujuan pembelajaran terkait dengan sifat-sifat cahaya. Nah, yang ketiga, si guru ini memperlihatkan media pembelajaran yang dibuat atau yang telah disediakan si guru. Contohnya media pembelajaran Kosifaca yaitu kotak sifat-sifat cahaya. Pada tahap selanjutnya, melalui media pembelajaran tadi, maka si siswa itu akan mengamati bagaimana cara kerja dari media tersebut. Karena si guru di sini akan menjelaskan atau akan mempraktekkan langsung. Nah, di sanalah proses siswa untuk bisa mengamati, melihat, dan memahaminya. Setelah guru menyampaikan dan memperagakan media, guru membagi siswa menjadi beberapa kelompok, yang mana setiap kelompok itu terdiri 4-5 siswa. Pembagian kelompok di sini secara heterogen, tidak mengumpulkan orang-orang pintar khusus, tidak, tapi campur rata, misalkan yang pintar, yang kurang pemahamannya itu akan digabung, akan menjadi satu kelompok. Setelah itu, guru menentukan dan menjelaskan masalah yang akan dipecahkan peserta didik. Pada tahap selanjutnya, guru ini kan tadi memberikan suatu masalah. Nah, masalah yang diberikan guru ini terkait pada materi pembelajaran IPA tentang sifat-sifat cahaya. Yang mana sifat-sifat cahaya itu yang dibahas ada 5. Ada cahaya yang bisa merambat lurus, cahaya yang bisa dipantulkan, cahaya yang bisa menembus benda bening, cahaya yang bisa dibiaskan, dan cahaya yang bisa diuraikan. Nah, mengenai 5 sifat cahaya tersebut, anak akan menganalisis mengapa cahaya itu bisa dikatakan yang seperti 5 sifat tadi. Pada tahap selanjutnya, peserta didik bersama kelompok akan menganalisis dan memecahkan masalah menggunakan pengalaman penalaran pemahamannya sendiri. Nah, dari berbagai pendapat di dalam kelompok berdasarkan pengetahuannya, sesuai dengan imajinasi sebab akibat dan alternatif penyelesaian, anak akan merumuskan suatu jawaban. Setelah anak dapat dan menuliskan rumusan jawaban sebagai alternatif pemecahan masalah yang telah diberikan oleh guru, pada tahap selanjutnya peserta didik bersama kelompok mengumpulkan data atau keterangan yang relevan sebagai bahan pembuktian hipotesis. Data itu bisa ia ambil berdasarkan buku di perpus, dimanapun, dan bisa juga lewat internet dan lain sebagainya. Nah, setelah anak mengumpulkan data, maka secara berkelompok peserta didik itu memecahkan kembali masalah yang sudah diberikan oleh guru. Selanjutnya, berdasarkan rumusan jawaban yang telah ia temukan, ia uji lagi kebenarannya berdasarkan data yang ia peroleh, baik itu dari buku ataupun internet dan lain sebagainya. Dan pada tahap selanjutnya, setelah ia menguji kebenaran atas jawaban sementaranya, maka perwakilan kelompok diminta untuk menjelaskan ke depan kelas sebagai hasil diskusi hasil pemecahan masalah bersama kelompok. Di dalam mempresentasikan hasil pemecahan masalah, si siswa ini sambil memperagakan dari media Kosipacai, misalkan mengenai tentang sifat-sifat cahaya tadi. Misalkan
siswa sambil menjelaskan, sambil mempraktekkan tentang bagaimana sih sifat cahaya yang bisa dikatakan merambat lurus, bisa diuraikan, bisa dipantulkan, dan lain sebagainya. Setelah tahap itu, selanjutnya guru dan siswa bersama-sama menarik kesimpulan dari berbagai jawaban-jawaban sebagai hasil pemecahan masalah di tiap kelompok. Nah, itu akan diberikan kesimpulan secara bersama-sama. Selanjutnya ada tentang fungsi media pembelajaran yang kami buat. Pertama, tentu akan meningkatkan kadar keaktifan dan keterlibatan siswa di dalam proses pembelajaran. Yang kedua adalah anak akan lebih mudah belajar mengenai sifat-sifat cahaya, karena di sini anak bisa sambil melihat bagaimana proses terjadinya sifat-sifat cahaya yang ada 5 tadi, yaitu dapat diuraikan, dapat dipantulkan, merambat lurus, dan lain sebagainya. Fungsi yang ketiga adalah akan menjadikan daya tarik anak untuk dapat mengikuti pembelajaran di kelas. Yang keempat adalah untuk menjadikan pembelajaran lebih efektif tentu. Yang kelima, untuk meningkatkan motivasi siswa di dalam belajar. Yang keenam, pembelajaran akan lebih komunikatif dan produktif. Jadi, dalam materi apapun, seorang guru itu perlu untuk membuat media pembelajaran sebagai penunjang ia di dalam proses pembelajaran, yang mana berdasarkan fungsi yang telah saya sebut tadi, media pembelajaran ini perlu untuk diciptakan guna untuk menjadikan pembelajaran itu siswa itu tidak hanya mendengar atau membayangkan saja, tetapi anak akan melihat secara langsung bagaimana proses terjadinya seperti tentang sifat-sifat cahaya tadi. Baik, itulah hasil presentasi dari kelompok 5 tentang media Kosifaca, yaitu kotak sifat-sifat cahaya. Selebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.